Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 2 Desember 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, supaya ketika kami membacanya, terlebih melakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Wahyu 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah bertekun dalam pengharapan. Kita sudah ada di bulan di mana kita ada dan menanti. Kita hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi kemudian pertanyaannya kepada kita, hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, yang kemudian jikalau ada hambatan, apakah kita tetap berpengharapan? Mari kita refleksikan ini. Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Ketika kita membaca kitab Wahyu, gereja itu diperhadapkan dengan yang namanya hambatan, penganiayaan oleh penguasa Romawi. Kaisar Domitianus adalah kaisar pertama yang memaksa orang-orang Kristen untuk menyembah kaisar, dan diteruskan oleh pemerintahan beberapa kaisar selanjutnya.
Jadi di sana ada penolakan. Mereka tidak mau menyembah kaisar. Karena apa? Kehidupan mereka sungguh teramat pedih. Mereka merasakan kekejaman dan penderitaan itu terus ada di dalam kehidupan. Tetapi kemudian juga mereka melihat bahwa situasi seperti ini pada akhirnya membuat mereka ragu akan Yesus Kristus. Mungkinkah jemaat akan punah karena menolak menyembah kaisar? Bagaimana dengan ini? Ini suatu dilema. Apakah mereka di dalam kehidupan yang tertindas seperti ini, mereka harus melakukan apa? Di Pulau Patmos, Yohanes menerima pesan dari Yesus untuk disampaikan kepada 7 jemaat Kristen di Asia Kecil. Dan Tuhan hadir memberikan kekuatan untuk orang-orang Kristen pada saat itu. Dan kuncinya adalah tekun dan setia. Kehadiran Yesus membuat dan memberikan nilai-nilai yang baik kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Apa yang baik itu akan dilakukan dan yang jahat itu akan disingkirkan oleh Yesus. Karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi soal penderitaan, soal segala sesuatu yang menyakitkan, biarlah itu terjadi. Tugas kita sebagai orang-orang Kristen itu bertekun dalam pengharapan, bertahan dalam segala situasi pergumulan kehidupan kita, karena kita tahu bahwa pasti Tuhan tolong kita apapun yang akan terjadi di dalam pergumulan rumah tangga, di dalam pergumulan masa depan. Tuhan tidak biarkan kosong. Dan biarlah kita terima apa yang baik itu untuk kita lakukan, supaya hasilnya menjadi baik. Di mana saja kita berada, biarlah kita terima Yesus sebagai yang kemudian terus memberikan dan menghadirkan kebaikan itu. Teruslah bertekun, teruslah berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu memberikan kami kekuatan baru untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami. Selebihnya, kekuatan firman-Mu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.